Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang yang paling mudah adalah bahwasannya kita selalu diberikan petunjuk, diberikan suatu manual book tadi, pasti kita selalu diberikan yang namanya contoh, gitu kira-kira. Example, contoh. Makanya kenapa turunlah para nabi dan rasul sebagai contoh supaya kita bisa mencontoh mereka, karena mereka yang sudah membuka jalan ceritanya. Makanya kenapa sih ada kata-kata atiullah wa ati rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Karena para rasul ini, para utusan ini yang sudah membuka jalan, nggak usah bikin jalan dari awal lagi, jalannya udah ada, kita tinggal ngikutin di belakang mereka gitu kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapa sih orang yang udah benar-benar mendapatkan hikmah sekarang? Siapa sih orang yang benar-benar udah mendapatkan kefahaman? Siapa sih orang yang sudah terbukti mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, sudah mendapatkan kebijaksanaan murni, kalau bukan mereka para nabi dan rasul? Oleh karena itu, atiullah wa ati rasul, ikutilah Allah dan Rasulnya, utusannya. Yuk kita ikutin mereka. Gimana sih mereka bisa dapat hikmah? Apa sih step-step mereka untuk bisa mendapatkan hikmah? Itu yang penting. Misalkan di Quran di surat 6 ayat 84. Di surat 12 ayat 22 misalkan. Itu kalimatnya sama, kalimatnya ya tipikal gitu. Misalnya di 12:22 surat Yusuf gitu ya. Ketika dia cukup dewasa, dia mendapatkan hikmah dan ilmu. Karena itu adalah balasan dari satu hal. Dan ini hal yang paling penting sebenarnya. Karena tanpa melakukan ini, mau rajin baca Quran, mau rajin ngaji, susah untuk mendapatkan kefahaman. Karena poin utama dalam hikmah adalah berbuat kebaikan. Maka di situ selalu diajarkan bahwa berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Output dari semua manual book mengajak kita untuk selalu menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi di situ ada beberapa terms yang penting untuk kita pahami, ada beberapa analogi yang penting untuk kita pahami. Nomor 1, ketika dia cukup dewasa. Jadi ternyata kedewasaan ini sangat memengaruhi hikmah. Jadi beda nih anak-anak sama orang dewasa baca Quran. Dan dewasa dan anak-anak ini tidak ditentukan sama usia gitu ya. Karena mohon maaf nih, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Tidak semua orang yang menua, otomatis dia mendewasa, belum tentu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih ciri-ciri orang semakin dewasa? Banyak tentu saja. Tapi hal yang paling mendasar adalah, semakin dewasa seseorang, semakin dia akan punya konflik yang terus turun. Less konflik. Bukan gak ada masalah, tetapi konflik hidupnya tidak besar. Berarti dia lebih mudah menerima, lebih mudah memaafkan, lebih mudah untuk tidak menjudge. Dan konteksnya adalah semua sadar bahwa apa yang datang kepada dia adalah suatu pelajaran. Maka kalau kita tidak mengimbangi dengan kedewasaan dalam mempelajari Quran salah satunya, itu akan sulit sekali untuk memasuki kita ke dalam hikmah atau kefahaman atau kesadaran itu gitu. Jadi pada tahapan ini ada 2 poin penting. 1, orang yang belajar belum tentu mendapatkan hikmah. Karena Quran sendiri mengatakan yu'til hikmah mayasya. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, nggak semuanya. Nah menariknya, kalimat mayasya atau dikehendaki ini banyak yang berpikir bahwa menunggu gitu. Oh berarti kalau gitu nunggu nanti dikasih. Padahal kalimat ini sebetulnya kalimat aktif. Maka nanti mungkin ada relate-nya antara hikmah sama hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Kalau hari ini banyak orang yang, ya ini saya rasa akan menjadi kalimat yang sangat umum gitu ya. Misal, kenapa sih hidup gitu-gitu aja? Jawabannya simpel. Belum dapat hidayah. Terus pertanyaannya, nyari nggak? Enggak, nunggu. Jadi akhirnya pasif. Padahal kalimat ini bukan kalimat pasif, tapi aktif. Karena kenapa? Kita akan selalu diberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena hukum alamnya begitu, hukum tabur tuainya begitu. Jadi nomor 1 adalah kesadaran untuk mau mencari. Karena hanya orang yang maulah yang akan mendapatkan. Seharusnya, seyogianya tidak terlalu mengkhawatirkan apapun dalam hidup. Karena kenapa? Semua sistem semesta ini sudah perfect, sudah sempurna, pasti menghantarkan kita kepada kebaikan. Karena poinnya adalah berbuat baik. Jadi begitu kita belajar, jangan lupa juga diimbangi dengan implementasi dari pembelajarannya. Yuk kita sama-sama renungkan lagi, kita ingat lagi semua message kitab suci, semua message agama, semua message dari Tuhan, dari Allah, outputnya adalah
arsalnaka ila rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Jadi outputnya itu adalah, maaf banget, bukan hanya jadi hafal, tapi membuat kita semakin jadi orang nggak pelit misalnya. Membuat kita semakin orang yang dermawan gitu ya, tadi nggak pelit. Kita menjadi orang yang gemar untuk berbuat kebaikan, menolong dan seterusnya gitu. Jadi kalau belajar kita tidak membawa kita menjadi orang yang lebih dermawan, lebih peka, lebih mau menolong sesama, there is something wrong pasti. Karena kenapa? Hikmah tidak didapatkan di pembelajaran seperti kita mengaji, seperti kita nonton tayangan. Enggak. Karena hikmah hanya akan didapatkan ketika kita mengimplementasikan ilmu kita dalam kebaikan. Itu poin pentingnya. Maka di surat 6 ayat 84, semua nabi dan rasul diberikan hikmah semuanya. Parameter indikatornya hanya karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu poin pentingnya. Nah sekarang yang jadi harus kita concern adalah gimana sih berbuat baik yang sesuai dengan manual book gitu. Yang boleh jadi berbuat baik kita menurut mau-mau kita gitu. Padahal nanti ada parameter indikator kebaikan, ada parameter indikator apa sih step-step dalam kebaikan yang harus kita sadari gitu. Karena nanti output tingginya adalah baik dan benar, atau dalam konteks bahasa disebut ma'ruf. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik, dan seterusnya. Ini harus whole package gitu, baik dan benar. Sekali lagi, kebaikan adalah jalan hikmah. Kalau mau paham Quran, paham manual book, paham petunjuk, harus terimplementasi dalam kebaikan itu sendiri gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.